ulah siapa itu kontak siapa. Jadi setiap ruangan itu kalau ada 2 orang, salah satunya harus ibu. Oh, di situ. Jadi disip-sipin apa Betul, diganti-ganti ya, diganti-ganti ya. Kan diganti-ganti kalau ada jamnya, pokoknya sehari itu dia harus ibu. Biar dia tetap di situ. Untuk pakai kalau misalnya dia capek, Iya. diwanti-wanti. Kalau mau udah ketemu. Baru mati. Terpaksa tidak mau ya kan? Banyak lah Iya, masyarakat keluar harus pakai masker. Iya. Pasar-pasar kita buat berjarak, kita buat aplikasi dalam arti daring tadi belanja online, ya. Dan mulai dari transportasi juga sudah mulai dalam arti kita cermati kita ini supaya jangan sampai ada kerumunan di dalam taksi atau di dalam bis dan sebagainya. Jadi sudah mulai kita atur ya. Akan tetapi cuma besok memang penerapannya kita lakukan sama seperti sosialisasi. Sanksi tegasnya untuk itu mungkin H+2 setelah lebaran. Nah, kami minta tolong betul-betul peran media, terutama Pal TV, yang mungkin kawan-kawan sudah tahu semua bahwa masyarakat, sebagian besar masyarakat siapa sih tidak tahu Pal TV, ya kan? Sekarang kan corongnya komunikasinya cak mana mereka melihat dunia luar itu melalui kawan-kawan media, terutama Pal TV. Jadi kami berharapnya kehadiran saya di sini bisa betul-betul mempertegas bahwa besok dalam arti langkah PSBB kita ambil, akan tetapi kami berharap kawan-kawan media juga bersama-sama dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai malah terbalik membuat cemas. Jangan sampai seperti itu. PSBB ini tujuannya bagus, tidak perlu dikhawatirkan, ikuti saja aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tujuannya cuma singkat adalah untuk masuk ke kota Palembang. Waktu itu kita langsung ngomong sama kawan-kawan wartawan baik media cetak maupun elektronik, kita kasih masker, kita kasih pelindung wajah, karena aku berpikiran gini, sehat kawan-kawan berarti sehat kami, sehat kami berarti sehat kawan-kawan. Hanya melindungi diri sendiri tanpa melindungi kawan-kawan yang lain sama baik, atau kawan-kawan melindungi dirinya tanpa melindungi kami juga sama baik. Jadi dengan segala hormat, aku minta tolong masker dan juga pelindung wajah, begitu hand sanitizer yang kami bagikan betul-betul bisa dipakai untuk sama-sama supaya bisa melindungi. Oke, terima kasih. Nanti teman-teman saya kasih tahu soal sosialisasi inilah penting memang. Kalau sekarang ini banyak juga tidak dengar tuh ngeri gitu. Iya. Ngeri betul Bu. Benar-benar asli. Tapi jangan panik ya. Ngeri boleh karena memang langkah baru pertama yang dirasakan masyarakat, ini kita rasakan juga secara pribadi kan. Tapi jangan panik, pokoknya kita ikutin baik. Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan PSBB ini betul-betul bisa kita berlakukan misalnya selama 14 hari selesai, dan grafik penyebaran COVID ini betul-betul bisa kita redam, bisa menurun sehingga tidak patik lagi perpanjangan PSBB. Jadi hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Tapi sekarang ini memang kita Palembang harus tutup semua pintu masuknya. Tidak. Jadi berdasarkan kemarin sudah dalam arti masuk dalam perwali, intinya seluruh usaha boleh buka, akan tetapi usaha-usaha yang sifatnya belum tidak langsung menyentuh ke masyarakat, misalnya terkait masalah sembako, terkait masalah usaha kayak spare part mobil atau mungkin masalah toko bangunan yang tidak langsung ya, itu memang hanya 5 jam beroperasi atau dibuka. Tapi kalau untuk tapi kalau untuk yang lebih menyentuh ke masyarakat, misalnya kesehatan, sudah itu sembako, kebutuhan, itu bisa beroperasi secara normal. Gitu, mulai dari jam sekian sampai jam sekian boleh. Tapi kalau untuk yang lain-lain, toko pakaian itu Bu? Iya, itu cuma boleh 5 jam. Boleh 5 jam, tapi itu juga tidak boleh seperti yang kemarin-kemarin ya, berjubel, tidak ngikutin aturan. Iya,
Iya, Antri lah. jadi harus mereka mengikuti prosedur kesehatan, protokol kesehatan. Jadi jaga jarak tetap, bahkan mungkin di depan harus cek suhu dulu, cuci tangan dulu, gitu kan. Kasir-kasirnya juga ada batas-batas dalam arti jarak supaya tidak terjadi penumpukan dan sebagainya. Kayak gitu. Karena kalau tidak kita berlakukan seperti itu, kita takutnya kayak perekonomian kita Iya, turun aja. kasihan juga. Kasihan juga. Yang kita khawatirkan lagi kayak banyak PHK kayak gitu kan. Nah itu harapan kita, mudah-mudahan perekonomian kita tetap bisa bangkit, bisa berjalan, tapi penyebaran ini betul-betul bisa kita redam. Sama-sama lah kita saling jaga. Iya, mohon bantuannya ya dari Pak TV. Ya, kami tugasnya cuma yang menyiarkan, mensosialisasikan. Ah iya. Mungkin itu baik kawan-kawan. Yuk, Terima tidak kasih bisa sudah lama-lama. datang. Habis ini kita sudah ada kegiatan lagi ya. Oke. Kumpul-kumpul untuk rapat inilah. Sekali lagi besok persiapan besok PSBB, PSBB. ya. Kami mohon kerjasamanya ya Ya. untuk mengedukasi masyarakat ya. Teman-teman ini juga sudah saya bekali suruh bawa surat tugas, kita jangan lupa. Ah, Suruh dengan tugas kan. Iya, kita kan jaga-jaga semua kan, Pak. iya. Tidak semua petugas tahu ini media. Betul. Iya, nggak semua tahu Iya. kan, walaupun pakai ini ya seperti itulah. Iya, karena kakek kalau keluar pasti ditanya itu nak kemana tujuannya. Kalau tidak jelas mungkin diarahkan untuk pulang lagi. Iya, jangan sampai ketinggalan ID card, saya bilang kayak gitu. Sama Yang saya penting. tugas. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Masyarakat. Yang paling penting masyarakat tidak boleh panik. Itu yang paling penting. Dan sebenarnya kita berlakukan PSBB ini kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya. Walaupun belum keluar pernyataan secara resmi izin PSBB, akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan PSBB ini sudah kita lakukan. Contohnya keluar harus pakai masker. Yang kedua misalnya belajar di rumah, bekerja di rumah, kegiatan-kegiatan sosial budaya keagamaan juga kita lakukan di rumah, ya. Dan begitu juga mengenai masalah harus jaga jarak, ya, dan juga jaga kesehatan, cuci tangan dan sebagainya. Sebenarnya seluruhnya sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi mulai besok secara resmi pemberlakuan PSBB walaupun sifatnya baru sosialisasi, sedangkan secara resminya juga untuk ada sanksinya itu akan berlaku di H+2 setelah Lebaran. Nah mudah-mudahan peran kawan TV, terutama Pal TV, betul-betul bisa mengedukasi masyarakat, terutama mereka jangan sampai panik. Yang kedua, ikuti saja aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang. Oke, Bu, harapan kita nih terakhir kepada masyarakat yang kira-kira masih belum patuh untuk penerapan PSBB ini gimana ke depan? Oh iya, terima kasih. Tentu saya sangat berharap sekali kepada masyarakat untuk peduli terkait masalah COVID-19 ini, karena sebagus apapun yang diterapkan oleh pemerintah, dengan misalnya PSBB atau dalam arti karantina apapun, kalau seandainya masyarakat tidak peduli, masyarakat tidak mau mengikuti, tentu hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Karena ini tentu yang menentukan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat betul-betul ingin mengikuti aturan dari pemerintah, menjalankan apa yang disampaikan oleh pemerintah, hasil dari itu semua akan kita rasakan dengan penurunan atau penyebaran COVID-19 ini betul-betul bisa kita redam. Tapi kalau sebaliknya tidak diikuti oleh masyarakat, percuma kita lakukan PSBB ini. Jadi sekali lagi saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tenang, ikuti saja apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dan kami mohon kerjasamanya supaya tujuannya satu, penyebaran COVID-19 ini betul-betul bisa kita tuntaskan. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Cut.